dipinjam, ya FreeNov yang ada di lantai 4. Ya. Ini dimulai dengan cara untuk menginstal Raspberry dan juga cara untuk mengakses Raspberry. Ya, baik menggunakan desktop langsung, ya, atau kita remote menggunakan VNC. Ya, saya yakin ada yang sudah pernah mencobanya. Ya. Kemudian juga ada ini preparasi, ya, atau persiapan, ya, persiapan ketika menggunakan Raspberry dengan FreeNov. Ya. Mulai perintah-perintah di Linux, ya, kemudian instalasi wiring Pi, ya, ini ya wiring Pi, kemudian menyiapkan untuk Python, ya, baik Python 2 maupun Python 3, ya, kemudian di FreeNov itu juga ada extension board yang warnanya putih, gitu ya, breadboard ya, yang warnanya putih. Nah, di situ ya sudah dilengkapi dengan ya berbagai macam sensor, ya, dan juga input hardware yang lain, ya, misalnya LED, kemudian LED dan button, ya, kemudian LED bar, ya. Ini kalau nggak salah LED barnya ini ya lumayan agak panjang ya. Ya, ini lumayan untuk mainan. Kemudian ada input analog dan PWM, ya, pulse width modulation, ya. Kemudian ada LED yang 3 warna, ya, red, green, blue, ya, 3 warna. Kemudian ada buzzer untuk alarm. Ya, kemudian ada analog to digital converter dan sebaliknya digital to analog converter. Ya, saya yakin Mas Anton ya sangat butuh ini. Ya, sangat butuh perangkat ini. Ya, AD, DA converter ada di FreeNov. Kemudian ada potentiometer. Ya, ini analog juga ya potentiometer. Kemudian ada fotoresistor. Ya, nilai hambatannya akan bervariasi, ya, akan berubah ketika ada cahaya. Kemudian ada termistor, ya, nilai hambatannya akan berubah ketika ada panas. Kemudian joystick, ya, biasanya dipakai untuk apa? Untuk game, ya. Kemudian ada motor, ya, dan di situ juga ada motornya, ya, motor dan drivernya. Ada relay, ya, relay dan motor. Ada motor servo, ya, ada motor stepper, ya, motor stepper, ya. Kemudian ada ada IC, ya, 74HC595, ya, yang dikombinasikan dengan LED bar. Kemudian ini dikombinasikan dengan 7 segmen, ya, kemudian ini dikombinasikan dengan ini berisi controller, ya, controller untuk LED 7 segmen maupun LED matrix. Ya, kemudian LCD, ya, juga ada di situ. Kemudian hygrotermograph, ya, DHT11, ya, untuk ini, ya, untuk untuk sensor termometer atau sensor suhu, ya, DHT11. Ya. Kemudian ada motion, ya, infrared, ya, pergerakan yang dideteksi oleh infrared. Kemudian ada ultrasonik, kalau ada ya seperti ini, mainan yang dipakai untuk anak-anak land tracer, ya. Ya. Jadi kalau ada hambatan atau ada ini halangan, ya, nanti nilai tegangannya atau nilai hambatannya berubah. Ya. Kemudian sensor ketinggian, ya, MPU 6050. Nah, yang ini yang penting, ya, kalau sudah dicoba semua, ya, baik input maupun output, ya, baru kita konekkan ke web, ya, web base, ya, konek ke internet melalui web IoT. Ya, dan Internet of Things. Ya, jadi bisa kita kontrol dari internet. Ya. Kemudian ini boleh, ya, kita simulasikan melalui, ya, breadboard, ya, atau circuit board. Jadi semuanya ada di sini. Ya. Nah, sekarang hari ini dicoba dulu apa yang punya di rumah. Ya. Apa yang punya di rumah. Nanti mudah-mudahan ada yang cocok di sini bisa dipakai untuk mencoba, ya, source code dari FreeNov ini. Oke, kalau saya teruskan, ya. Nah, Raspberry-nya diterangkan semua, mulai dari Raspberry Pi 4, ya, model B, yang ini, ya, penampakan secara nyata, real, yang ini adalah penampakan secara diagram. Jadi ada Ethernet hub-nya, ya,
ada USB ya versi 3, ada USB versi 2 ya, dan lain-lain. Kemudian yang ini adalah Raspberry Pi 3 model B+, ya. Ini penampakan real, ini penampakan diagram. Yang ada di lantai 4, ya kita punya dua-duanya, Raspberry 4 model B atau Raspberry 3 model B+. Ya. Nanti saya pinjam yang langsung aja yang 4, ya, biar kenceng. Tinggal SD card-nya, ya silakan disediakan sendiri. Yang Raspberry 2 kita skip, kita nggak punya, ya terlalu kuno. 1 juga nggak ada, kita nggak punya. Nah, langsung saja, yang ini juga nggak punya kita, yang Zero, ya Raspberry Pi Zero nggak punya. Ya, nah ini kurang lebih penampakannya seperti ini. Ada GPIO, ya konektor, ada konektor untuk display, ada power supply, ada mini HDMI, ya konektornya ya ada 2 kali ya di sini. Kemudian ada kamera untuk konektor kamera, ada audio, ada USB ya 4 kali, ya ada Ethernet. Kurang lebih begitu ya. Ini saya skip. Nah, cara installnya ya lengkap semuanya ada di sana. Ya. Dan juga disediakan micro SD card reader. Ya. Satu box itu sudah komplit, semuanya ada. Ya, ini silakan nanti dibaca sendiri. Ya. Model B+ untuk Raspberry 4 berapa tegangannya, nanti silakan dicek sendiri. Nah, kemudian untuk ini saya skip ya yang ini ya. Ya, ini saya skip, ini komponen tambahnya. Nah, ini cara untuk menginstalnya. Ya, saya yakin sudah pernah mencobanya, ya, tapi kalau belum pernah silakan diikuti panduan ini. Nah, dibakar atau di burn ya, di burn ke SD card, ya, iOS-nya di burn ke SD card, kemudian dijalankan, ya, melalui VNC, ya, VNC-nya adalah VNC Viewer, kemudian remote desktop connection juga bisa dipakai, ya. Jadi di sini diinstal ya XRDP dan VNC, ya, server. Sedangkan di Windows kita install ya VNC Viewer. Kalau yang remote desktop connection sudah ada di bawaannya Windows, ya. Atau kalau yang mode teks, ya kita bisa pakai SSH, ya. Cara SSH ini pakai putih ya. Ini cara untuk mengaksesnya seperti ini. Ya. Ketemu seperti ini ya, mode teks. Ya. Kalau kita gunakan remote desktop connection maupun VNC, ya nanti kelihatan mode GUI-nya. Ya. Keluar GUI seperti ini. Silakan dipilih salah satu, ya. Boleh mode teks, boleh GUI. Ya. Kalau pakai VNC, silakan nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, untuk mengaktifkan VNC Viewer, ya, atau untuk mengkonfigurasi VNC, ya, di Raspberry silakan diklik ya bagian ini interfacing option, ya, VNC di enable, ya, baru nanti bisa kita aktifkan ya di komputer kita untuk VNC Viewer, ya, kita arahkan ke sana ke IP-nya Raspberry, ya, itu ya nanti tampilannya seperti ini, ya. Cara untuk mengkonfigurasi Raspberry, ya, kalau mau dinaikkan resolusi dari displaynya, ya pakai ini ya, sudo raspi config, ya silakan dinaikkan, silakan dicoba-coba. Ya, kemudian untuk WiFi-nya juga begitu, biasanya kalau WiFi sudah sudah nyambung sendiri, ya, untuk Raspbian, baik untuk Raspi 4 maupun Raspi 3. Ya, ini singkat cerita sudah siap, Raspberry-nya sudah siap kita gunakan, sudah bisa kita remote dari komputer kita. Ya. Nah, sekarang kita uji coba ya perangkat-perangkat yang ada di Freenov. Ya. Kalau perintah-perintah di Linux ya saya asumsikan sudah familiar ya, ya list, kemudian password, ya, kemudian change directory, ya saya kira ya sudah pernah menggunakannya. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk install Wiring Pi, ya, instalasi Wiring Pi, ya, kita butuh library ini, ya, kita butuh library ini. Wiring Pi ini adalah akses library untuk GPIO,
ya ditulis dalam bahasa C, ya khusus untuk board ya BCM. Jadi Raspberry 3 maupun 4 ini support dua-duanya. Ya, cara installnya seperti ini, ya. Di-update dulu, kemudian di-upgrade, baru setelah itu install wiring Pi. Nah, setelah itu, ini tampilannya ya, HP3 install wiring Pi, ya. Kemudian dicek yang ini, GPIO min V, ya, versionnya berapa. Ya, kita cek versinya 2.5 misalnya ya, seperti ini. Kemudian setelah itu, ya, kita download, ya, kita download FreeNOV. Ini, kita pakai Git, ya, kita clone, ya, HTTPS, kita arahkan ke sana, GitHub, FreeNOV, ya, FreeNOV Ultimate Starter Kit for Raspberry Pi. Setelah itu, ya, kita masuk ke folder yang sudah tadi kita download, ya. Kita masuk ke sana, kemudian kita coba. Ya. Nah, FreeNOV ini, ya, antara Python 2 dan Python 3 yang direkomendasikan adalah Python 3, karena banyak menggunakan library yang berhubungan dengan Python 3. Ya. Python 2, ya, cara nulisnya boleh Python 2 atau Python saja, gitu ya. Tapi kalau Python saja ini biasanya, ya, itu mengarah ke Python yang paling baru. Ya. Misal ini ya, Python 2. Ya, berarti ini serinya 2713. Ya, kemudian GCC-nya adalah 6.3. Kemudian Python top, gitu ya, tidak ada angkanya, ya. Itu biasanya mengarah ke Python 2, ya, yang terinstall di situ. Ya, kalau Python 3 harus kita tambahkan Python 3. Ya. Kemudian, ya, kalau mau merubah, ya, Python, ya, ini kita arahkan ke Python 3, ya, ini ya. Ini kan defaultnya ke Python 2. Ya, kita ganti ini. Ya. Sudo remove Python, ya, Pythonnya kita buang. Ya, setelah itu kita masuk dulu ke bin. Ya, user bin, kita remove Python, kemudian kita link, ya, kita linkkan, ya, simbolik link, ya. Min S itu simbolik, ya, ln itu link, Python 3 menjadi Python, sehingga sekarang menjadi Python 3 defaultnya. Ya. Kalau tidak kita ganti, ya, defaultnya adalah masuk ke Python 2. Kemudian kalau mau kita kembalikan lagi ke asalnya, kita remove lagi Python, ya, kemudian kita linkkan secara simbolik, ya, Python 2 ke Python ini kembali lagi ke asalnya. Kemudian kita pindah ke folder yang sudah kita download tadi, ya, FreeNOV Ultimate Starter Kit, ya, kita pindah. Nah, sekarang kita coba source-nya. Ya, mau pakai C, mau pakai Python, itu ada semua. Ya, di sini kodenya. Ini masih bisa dilihat nih, Mas Anton, Mas Ivan, Mas Bulu. You are now unmuted. Ya. Ini kodenya di sini semua, ya, source-nya. Ya, ada dua macam, ya, C atau Python. Ya, lengkap semuanya ada. Ya, mulai penggunaan LED sampai, ya, penggunaan web IOP. Ya, yang tadi ya, yang ada di database tadi, semuanya ada. Ya, DAT11, kemudian analog to digital converter, ya, dan sebaliknya ada semua. MPU 6050, ya, kemudian LDC 1602 dan seterusnya, ada semuanya. Ya, baik C maupun Python, ada semuanya. Sini lengkap. Ya. Oke, kemudian saya balik lagi ke tutorial, ya. Nanti tinggal mengarahkan saja tutorial ini. Ya, kita pindah ke folder itu, kemudian kita coba, ya, Python 2 hello.py. Ya, hello.py itu ini, ya. Nah, ini anunya source-nya. Nah, coba saya buka. Oke, seperti ini, ya. Dev hello, ya, print hello world, ya. Kemudian dijalankan hello. Ya, nanti kalau diinstal, kalau dijalankan Python 2 hello world. Seperti ini. Kalau Python 3 juga nggak ada masalah. Ya, karena sangat simpel, ya, satu baris saja. Ya, kemudian untuk editor, ya, boleh pakai Vim, Nano, atau Jenny. Ya, di sini direkomendasikan menggunakan Jenny. Ya. Di FreeNOV ini direkomendasikan pakai Jenny. Ya. Karena bisa kita konfigurasi di dalamnya, langsung kita arahkan kemana.
ya ke Python atau ke C, ya. Misalnya kita arahkan ke C, ya. Ini kalau pakai V ya. Kalau tidak familiar pakai V, silakan pakai nano. Ya. Ini pakai nano, ya. Kemudian ini yang pakai Jenny, ya Jenny Programmer Editor. Ya. Misal ini ya Jenny hello.c, ya nanti keluarnya seperti ini, Wii. Ini bisa langsung di compile, langsung keluar hasilnya di bawahnya ini. Ya. Tapi tentu saja, ya ini harus kita arahkan, ya. Kita arahkan ke C atau ke Python. Nanti seperti ini kira-kira ya. Nah, cara mengarahkannya ini, ya kita set di sini ya, build ini ya, build kemudian ini setelah build ya kemudian kita klik ya set. Setelah build, ya kita cari set. Nah, di sini, set build command. Nanti kita pasang nih compile-nya. GCC min wall, ya min C. Nah, ini memanggil library wiring py. Gitu ya. Kemudian, yang penting lagi adalah penomoran dari GPIO. Ya. Ada Broadcom, Broadcom chipset, ya itu numberingnya seperti ini, ya nanti silakan dicek sendiri, ya saya kira semuanya sudah paham ya, masalah ini. Kemudian ini ini di sisi Broadcom BCM GPIO, ya kemudian secara fisik ya penomorannya ya kalau dilihat di PCB ya dari Raspberry itu kurang lebih seperti ini, ya, sama ya dengan sini ya. Warna merah untuk untuk voltage 5+. Ya. Voltage 5+, kemudian yang warna orange itu 3,3. Nah, nanti sesuaikan dengan sensor yang dipakai. Yang warna kuning itu GPIO, yang warna putih yaitu adalah EEPROM. Ya. Saya kira yang warna putih belum kita pakai dulu. Ya. Kemudian untuk wiring py, ya yang pakai library wiring py, ya penomorannya ya itu seperti ini. Untuk yang menggunakan ini dulu ya, menggunakan library wiring py, ya penomorannya seperti ini. Nanti silakan dicek. Kalau mau menancapkan pin untuk sensor, ya dicek dulu. Kalau pakai library wiring py, ya ini yang kita pakai. Oke. Kemudian untuk mengecek apakah wiring py, apakah GPIO di Raspberry kita sudah fix apa tidak, kita bisa pakai ini GPIO read all, ya, nanti keluar sini ya untuk memastikan ya bahwa penomorannya sudah sesuai ya dengan softwarenya. GPIO read all. Kemudian jika menggunakan Raspberry 4D ya mungkin terjadi error misalnya ya, seperti ini ya. Ini dikarenakan ya versi resminya itu hanya support ya itu mungkin belum disupport ya belum rilis ya sehingga hasilnya seperti ini. Nah untuk itu ya kita tambahkan ini, kita patch ya kalau misalnya ada error ya kita patch ini caranya wget https dan seterusnya, kemudian kita install ya wiring py yang latest ya .deb. Nah setelah itu dicoba lagi kita cek versinya berapa, ya kalau sudah naik, ya kemudian dicoba lagi GPIO read all, ya, nanti pasti bisa. Ya, kira-kira gitu ya. Kemudian di FreeNov itu juga dilengkapi dengan extension board yang warnanya putih ini, dan konverter dan konektor ini, konektor yang ini. Jadi konektor GPIO kita tidak perlu menyodar ya, cukup ditancapkan di titik ini. Nanti seperti ini kira-kira. Oke, ada penomorannya di sini ya lengkap. Ya. Ada penomorannya, ya, enak ya ini ya. Kemudian ini adalah definisi ratingnya ya. Kemudian juga dilengkapi dengan power module ya. Dilengkapi dengan power module. Ya, seperti ini. Ya. Nanti kita pasang ya di power module ini kita pasang misalnya baterai kita pasang ya kemudian ya baru kita bisa menggunakannya. Ini contoh dari LED. Ya.
Ini adalah Hello World untuk LED ya. Program pertama untuk LED. LED ada nggak di rumah saat ini? You are now unmuted. LED sama resistor 220 ohm kalau ada. Kalau nggak ada ya kita tunggu FreeNOV-nya You are now dipinjam. muted. Ya, tapi hari ini ya tolong dipelajari dulu yang ini ya, library-nya FreeNOV dan cara untuk menjalankannya. Ya. Ini semuanya lengkap ya, semuanya lengkap. Kalau yang ini adalah LED bar ya, yang ini ya, LED bar. Kalau yang ini tadi LED saja, ya, satu warna. Ya. Nah, nanti sirkuitnya kurang lebih ini ada tambahan ya, ada tambahan sirkuit. Ini adalah GPIO-nya Raspberry, hanya tambahan ini, resistor 220 ohm dan LED. Ya, kita tancap seperti ini. Nah, ini ya, caranya kita tancapkan seperti ini. Kemudian kita siapkan source-nya. Ya, boleh pakai C maupun boleh pakai Python. Nah, ini kita ambil ke sana, kita masuk ke coding-nya, ya, masuk ke sini yang tadi ya, masuk ke code C atau Python sembarang, ya, dua-duanya jalan. Ya. Oke, seperti ini. Ya, ini misalnya kalau C yang dipakai, ya, nanti buka yang ini, Blink ya, Blink.c. Ya, coba saya buka. Ya, Blink.c. Ya, good. Ya, saya pakai C yang ini. Nah, ini Blink ya. Ya, Blink. Open with. Oke, saya pakai Notepad. Oh, benar, kacau. Pakai ini aja. Pakai berblok. Ya. Oke. Nah, ini keluarnya ya. Ini pasti bisa dilihat ya, kira-kira. You are now unmuted. Oke. Kita gunakan ya library wiring Pi ini ya. Kita panggil wiring Pi. Kalau yang ini kan standarnya STDIO. Ya, kemudian kita definisikan LED pin 0. Ya, kita panggil wiring Pi setup. Ya, kemudian modenya adalah output. Ya. Kemudian kita looping ya. Digital write ya. Nah, kalau high ya LED-nya on ya. Kemudian kita kasih delay 1 detik atau 1000 milisecond. Ya, kemudian kita off-kan. Jadi nyala mati gitu ya. Ya, nyala 1 detik mati, nyala lagi 1 detik dan seterusnya. Ya. Kira-kira gitu ya. Testing untuk Blink. Ya. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah penjelasannya ya. Ini saya skip ya, nanti silakan dibaca sendiri ya. Kemudian kalau untuk Python ya, Blink.py coba saya buka. Nanti silakan pakai C, silakan pakai Python silakan. Ya. Misalnya Python yang Blink. Buka menggunakan Tony. Ini. Nah ini ya. Jangan lupa ya GPIO-nya ya RP GPIO ya. Kemudian ya set mode ya. Set mode-nya adalah port ya. Kemudian setup-nya adalah output ya. Kemudian ada low ya. Kemudian pin-nya kita print keluar di layar. Nah, ini kemudian kita loop ya. Kalau high berarti nyala ya, kemudian sleep-nya 1 detik, kemudian off, ya, kemudian nyala lagi dan seterusnya. Ya, kira-kira. Oke. Ini kalau pakai Python. Ya. Oke, hari ini dicoba dulu lah ini. Ya. Kemudian untuk button. Ya. Jadi ada sensor input, ada output. Ya, inputnya button, ya outputnya LED. Nah, nanti ada tambahan ini, ada button, ya. Kita butuh resistor 10 kilo ohm. Kalau yang ini untuk menyalakan LED, ya 220 sama LED supaya enggak jebol LED-nya dikasih resistor 220 ohm. Ya, kemudian butuh jumper. Semuanya lengkap di FreeNOV. Ya, satu kotak, jumpernya juga ada, semuanya ada.
Ya, jadi nanti yang ini wiring GPIO-nya Raspberry, ya, yang sudah kita hubungkan dengan Raspberry ke white breadboard, ya, kita tinggal nancapkan aja di sini. Ya, misal seperti ini ya. Ini push button-nya di sini, ya. Ya, kemudian wiringnya kita arahkan ya ke 3,3 volt ya untuk menyalakan LED. Nah, codingnya adalah menggunakan button ya LED ya, button LED.c. Ya, coba saya buka. Button LED.c yang ini ya. Nah, ini button LED.c ya. Nah, ya kurang lebih agak panjang sedikit ya codingnya. Ya. Jadi modenya adalah output ya, mode LED, sedangkan untuk button input. Ketika buttonnya ini ditekan ya, nah, kemudian posisinya adalah mati ya. Ketika ditekan posisinya akan high ya, dan sebaliknya kalau dilepas ya posisi akan mati. Ya, ini untuk C. Kalau untuk Python ya, Python ini button LED ya, Python ya. Saya pakai Tony ini. Nah, ini ya gitu ya, nanti silakan dicoba satu persatu ya. Silakan dicoba nanti satu persatu ya, kemudian nanti tolong dicoba aja ya, yang ada di rumah itu ada sensor apa saja ya, nanti silakan dicoba. Kalau misalnya belum ada yang dites yang ada di rumah ya, tapi Raspberry ada ya di rumah ya, paling tidak ada Raspberry ya. Ada, Pak. You are now Ada unmuted. ya. Oke. You are now muted. Kalau ininya, kalau hardware-nya yang ada di luarnya Raspberry, ya terbatas pasti ya di sana ya. Ada beberapa sih Pak saya, You are Pak. now unmuted. Oke, nanti silakan dicoba ya, pakai ini aja, pakai tutorialnya FreeNOV. Nah, jadi hari ini nyoba ini saja, nyoba GPIO ya. Untuk generate itu loh, generate message, generate You are data. now muted. Ya, data yang mau dikomunikasikan dengan Raspberry yang lain atau dengan PC. Ya. Jadi nanti tolong dipelajari ini. Ya. Kemudian yang ini adalah push button. Ya. Macam-macam ya di sini ya. Ya, mulai LED sampai dengan web IoT ya, maupun penggunaan sensor, motor ya, dan lain-lain. Oke ya, kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan kira-kira untuk GPIO ini? Ya, ini banyak loh, ini silakan dibaca nanti. Silakan dicoba. Ini buzzer ya. Ya, tentu saja ini kan banyak ya. Yang dipilih nanti cocokkan saja dengan yang dipakai untuk tesis ya. Nggak usah semua dicoba. Ya. Yang konsentrasi saja dengan yang ada hubungannya dengan tesis. Ya. Nanti datanya ya mungkin Mas Gulu sama Mas Anton beda ya datanya. Nah, Mas Anton misalnya fokus ke AD misalnya, analog digital converter misalnya gitu ya, karena di tesisnya butuh itu ya, nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan di tesisnya ya. Kalau Mas Ivan ya, Mas Ivan masih belum menentukan topik tesisnya apa nanti ya Mas Ivan. Kalau nggak salah kemarin Mas Ivan web application ya Mas Ivan ya. Ya. Ini nanti silakan dicek ya. Kemudian untuk komunikasinya ya. Untuk komunikasinya ini juga ada 7 segmen ya, nanti silakan dicoba. Ya. Kemudian nanti segera bisa dipinjam ya, FreeNOV yang ada di lab. Ya, silakan nanti dieksplorasi ya di tempatnya masing-masing. Ini sementara saya tutup untuk tutorial dari FreeNOV ya. Kemudian saya balik lagi ya untuk komunikasinya ya. Komunikasi yang pertama setelah data di-generate dari sensor, berbagai macam sensor yang tadi ya, yang di FreeNOV ya, GPIO ya. Setelah itu bagaimana untuk ini minggu depannya, ini minggu depan yang ini. Hari ini ya, minggu ini dicoba yang itu tadi, yang GPIO dulu. Ya, berbagai macam GPIO.
Ya, setelah itu ya untuk untuk komunikasinya ya saya rekomendasikan yang ini ya, dua ini ya, saya coba yang ini dulu, Python Assembly yang ini ya, saya klik Python Assembly ya, bentar saya hubungkan dulu Assembly ya, yang ini loh ya, pythonassembly.com ya. Nah, sebentar saya hubungkan dulu, setelah itu saya share komputer saya. Itu untuk minggu depan ya, untuk minggu depan. Yang hari ini ya silakan dieksplorasi GPIO ya, sebagai bekal kita nanti untuk ya mengenerate data yang mau kita komunikasikan ya dengan device yang lain, dan juga bisa kita komunikasikan melalui web ya, menggunakan web IoP. Nah, ini kalau dilihat, sebentar saya share screen. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya rekomendasikan yang ini tadi ya, pythonassembly.com ya, tadi di slide sudah ada ya, tinggal di copy paste ya. Nah, di sini macam-macam juga proyeknya ya. Ini sederhana ya, tapi bisa membantu untuk menyelesaikan masalah kalau berhubungan dengan salah satunya adalah komunikasi. Nah, di sini ada tambahan ya, kalau di FreeNode tadi menggunakan wiring Pi ya, library-nya ya, kalau yang ini umum ya, yang ini umum. Misal ya, development tool-nya ya, itu misalnya ya ini saja ya, tidak ada sensor ya, bisa pakai tadi sudah ya, bisa pakai SSH ya, atau bisa menggunakan VNC ya, ini ya, VNC. Kemudian untuk switch digital input, nah ya pakai push button yang tadi di mana, di FreeNode ya. Nah, di sini ada buzzer ya, ada switch, kemudian ada LED ya. Di sini ada project ya, tinggal ini kita ikuti saja ya. Ini sama ya dengan yang FreeNode tadi ya. Tapi kalau FreeNode tadi pakai wiring Pi ya, library-nya. Kalau yang ini ya umum ya. Oke, kira-kira gitu ya. Kemudian ini untuk switch ya, press the button kemudian nyala lampunya. Kemudian display ya, ini untuk display. Nah, 7 segmen ya, nanti silakan dipakai. Kalau ada di rumah 7 segmen ya, silakan dicoba. Kemudian analog to digital converter ya, analog to digital converter ya. Seperti ini. Oke. Kalau di FreeNode sudah ada ya. Kalau yang ini menggunakan ya IC PCF 8591B ya. Kalau di FreeNode beda, juga modulnya sendiri ya. Kemudian untuk lampu dan infrared sensor ya, lampu dan infrared sensor ini harus nyadar sendiri ya, harus dipakai ya. Nah, saya langsung aja ke komunikasinya ya. Saya mulai dulu dari ini, juga ada motor DC ya, motor stepper ya, servo motor di FreeNode tadi juga ada ya. Ya, ini seperti ini ya. Kemudian untuk komunikasinya ya, untuk minggu depan kita pakai dulu yang ini, TCP/IP ya, pakai kabel aja dulu. Mudah-mudahan sudah bisa dipinjam ya. Saya kurang yakin level di Surabaya ya. Kalau mau minjem kan harus ke sini kan ya, secara fisik. Ya. Nanti silakan di skenario kan ya, komunikasinya seperti ini ya. Jadi ada access point ya, pakai wifi ini ya. Ada access point ya, Raspberry-nya sebagai server, kemudian komputernya sebagai klien. Ya. Nanti silakan dijalankan bersama-sama dengan GPIO
ya kita pakai yang ini misalnya ya. Ya, kita pakai button, ya. Kemudian button ya, kita pakai button, ya. Kemudian modenya ke GPIO board, ya. Kemudian modenya adalah input, ya. Kemudian kita debug, ini pakai Python ya. Ya, kemudian soketnya kita jalankan, ya, soket untuk komunikasi kita jalankan, ya begitu buttonnya ditekan, ya ini go untuk connect ke lawan komunikasinya yang ini. Ini sebagai server ya, yang di Raspberry-nya sebagai server, ya. Kemudian di sisi komputer, ya sebagai klien. Ya, jadi yang ini kita jalankan di Raspberry, ya data server satu ini di Raspberry. Ya. Kemudian yang ini dijalankan di boleh pakai laptop, ya, atau boleh pakai Raspberry yang kedua. Ya, silakan. Oke, kira-kira gitu ya. Eksperimen yang kedua sama, ya sama menggunakan soket. Ya. Di Raspberry kita jalankan data server, ya. Kemudian di laptop atau di Raspberry yang kedua kita jalankan klien. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, eksperimen ketiga adalah ya ini melalui internet. Ya. Jadi Raspberry-nya ada di sini, ya. Ini tentu saja harus ada ini ya. Nah, ini sama ini harus bisa connect. Ya, saya yakin ini nggak mudah. Ya. Ini kita arahkan ke IP forwarding. Ya, nanti TCP server ini kita arahkan ke sini. Ya. Tapi paling tidak yang ini ya boleh kita jam lah. Boleh kita jam, tidak perlu lewat internet. Ya, kita arahkan IP-nya ke sana langsung. Ya. IP-nya kita arahkan ya dari server ke klien ini satu jaringan. Jadi LAN saja, nggak usah pakai jaringan internet. Ya, saya nggak yakin di rumah itu support apa enggak routernya. Ya, karena harus kita konfigurasi IP forwarding. Ya, dan satu IP-nya dari access point itu harus IP public. Ya, saya nggak yakin, ya tergantung dari ISP-nya, ya, apakah diaktifkan apa enggak IP publiknya. Nah, gitu ya. Ini untuk yang TCP IP. Ya, kemudian minggu berikutnya kita cek Bluetooth. Nah, kita gunakan Bluetooth. Yang ini ya. Ya, Bluetooth Echo Client Server. Ya, Echo Client Server. Nanti pakai ini ya, pakai Bluetooth pakai Blues atau pakai Bluetooth library Java, ya, atau Bluetooth library-nya Python. Ya, sudah ada di sini di Python 2 itu ada. Ya, sudah ada Bluetooth library-nya, ya, atau menggunakan Tiger J, ya, Jiton, ya. Tapi kita pakai yang ini saja cukup kok, ya, Bluetooth library untuk Python. Ya. Kita pakai ini, ya, Bluetooth PyCom, ini, BT PyCom import, ya, kemudian kita jalankan, ya, untuk Echo Server ini sederhana nih ya, ya, kemudian di klien, ya, kita jalankan, ya, sisi kemudian mendapatkan informasi ya dari server, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, connect ke MAC address ini, ya, message 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu ya. Ini untuk 2 minggu lagi. Ya. Minggu depannya lagi. Kalau minggu depan itu TCP/IP communication yang tadi ya. Oke, kira-kira gitu. Kemudian yang ini adalah ya kita tambahkan GUI, ya GUI di Python, ya ada tambahan GUI ini ya, ya lumayan sederhana ini ya, left, forward, stop, kemudian backward dan right, ya kita pakai itu, ya ada GUI-nya, ya ini entry dialog, import, kemudian show dialog dan seterusnya, ya. Kemudian ini untuk switch control, tapi ini dipakai untuk Android application, ya ini nggak usah yang eksperimen 3 ini. Ini dengan Android ya. Jadi Anda harus menginstal Android Studio ya. Ini nggak usah yang ini ya. Kita cukup menggunakan Python baik di Raspberry maupun yang ada di laptop ya, itu sudah cukup ya. Ini sudah cukup untuk 4 minggu yang pertama ya, TCP/IP, Bluetooth dan GPIO
Ya, nanti yang lebih advance nanti ketemu saya lagi di minggu ke-11. Ya. Kurang lebih begitu. Gimana, Mas Guluh, Mas Anton, apakah ada yang dikomentari? Halo? Nanti silakan diklik ini ya, Freenov diklik. Ya. Nanti silakan dicoba. Ya, sensor apa yang ada di rumah silakan dicoba, yang ada saja. Ya, sesuaikan dengan itu. Ya. Atau boleh menggunakan ya yang ada di sini, project yang ada di Python Exemplary. Python-exemplary.com. Ada yang ditanyakan kira-kira? Mas Anton, Mas Guluh, Mas Ivan? Web IoT belum, nanti web IoT. Ya. Kita belum sampai ke sana, ini dulu. Ya, hari ini silakan dicoba GPIO-nya dulu. Ya. Program yang ada di Freenov dan Python Exemplary. Ya. Tujuannya adalah untuk ini ya, untuk generate message, untuk generate data. Yang mau nanti kita pakai untuk komunikasi data ya, dengan laptop atau dengan Raspberry yang lain. Nanti bisa pakai kabel yang TCP IP, bisa pakai WiFi. Kemudian yang kedua, kita gunakan Bluetooth komunikasinya. Oke, kira-kira gitu. Ya. Ada komentar, Mas Anton maupun Mas Guluh. Cukup? You are Kira-kira? now unmuted. Belum ada. Di rumah ada Raspberry berapa jumlahnya? Satu apa dua? Satu aja cukup ya. Kemudian intinya, hardware-nya ada apa aja? LED, resistor ada nggak? Ada. Kemudian push button ada nggak? Push button. Kalau breadboard ada nggak? Yang apa itu? Warna putih itu loh ya. Ya, breadboard ada ya. Nah, silakan dicoba ya. Silakan connect ke sini. freenov.com tutorial dan python-exemplary.com. Ya. GPIO saja ya hari ini ya. Komunikasinya minggu depan kita lanjutkan. Ya. Nanti kira-kira modul Freenov-nya bisa dipinjam kapan? Dilihat situasinya ya. Oke. Nanti kontak dulu Mas Ilham. Ya, kuncinya sudah saya tekan Mas Ilham soalnya. Kunci itu apa lemari alatnya. Ya. Jangan-jangan Mas Ilham hari Jumat WFH. Ya. Nanti kontak dulu Mas Ilham. Apakah di kampus apa di rumah. Oke, ini jelas ya kira-kira ya ordernya hari ini ya. Oke ya. Freenov ya, kemudian Python Exemplary. Mas Guluh, ada yang dikomentari barangkali? You are now muted. Cukup Pak, jelas Pak. Mas Guluh, bisa nggak ini nanti Raspberry ini dihubungkan dengan USRP misalnya? Kalau Raspi itu paling bisanya ya itu Pak untuk generate data sih Pak, generate data terus datanya kita komunikasikan lewat misalnya TCP/IP mungkin soket gitu ke USRP. Kebetulan di LabVIEW ada soketnya juga itu ya. bisa digunakan sebagai data. Pakai NI ya, pakai NI ya, ya, artinya. Pemrogramannya kan pakai itu produknya NI ya. Iya Pak, pakai LabVIEW Pak. Pakai LabVIEW ya. Ada kan ya? Nah, coba. Ya, sekalian itu loh, sekalian mengerjakan tesisnya itu loh, ya Paknya. Iya Pak. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau Mas Anton pakai apa Mas Anton sensornya? Kalau di Freenov tadi yang saya tampilkan tadi kira-kira ada yang kepakai nggak sensornya? You are now unmuted. Oh, MPU 6050 bisa ya dipakai ya. Silakan nanti. Ya, ada semua Mas di Freenov itu. Ya. Oke, barangkali itu yang bisa ini saya berikan penjelasan untuk hari ini. Jadi silakan dicoba sendiri di rumahnya masing-masing. Mas Ivan, halo Mas Ivan. Oke. Oke, barangkali sebelum saya tutup, ada yang disampaikan barangkali?
Mana cukup? Coba. You are now unmuted. Cukup ya? Baik, kalau cukup ya You are now silakan muted. dicoba. Nanti kalau ada kesulitan silakan diinformasikan ke saya. Ya. Coba untuk membantu. Ya, baik. Ya, silakan dicoba ya, Mas Anton, Mas Gulu. Ya. Iya, Pak. You are now unmuted. Baik, boleh You saya are akhiri now ya, muted. saya akhiri ya penjelasan saya untuk praktikum pertama ya untuk GPIO. Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat You are siang. now unmuted. Terima kasih. You are now muted.